Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi sahabat-sahabat ASP Law Firm ya, yang menonton video ini di sore hari, di malam hari, tetap saya ucapkan selamat pagi karena memang pengambilan video ini di pagi hari. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan juga selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official ya. Channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya. Baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan vlog. Ya, baik, dalam video kali ini saya akan berbagai wawasan ya, berbagai pengalaman dan memberikan pandangan tentunya kepada sahabat-sahabat ASP Law Firm Official, tentunya untuk masyarakat semuanya yang berkaitan dengan perbedaan apa itu penyelidikan, penyidikan, kemudian apa itu penyelidik dan penyidik atau penyidik pembantu. Nah, hal ini ya bagi sahabat-sahabat yang backgroundnya hukum mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga karena memang hal tersebut dasar daripada hukum acara pidana, di mana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ya, dalam pasal 1 dijelaskan terkait hal itu. Oleh karenanya ya, karena memang banyak juga pertanyaan yang masuk ya berkaitan dengan hal tersebut. Kemungkinan ketika seseorang ya sudah melaporkan kejadian pidana atau yang diduga perbuatan pidana, laporan tersebut ya baik LAPDU atau langsung LP sudah diterima oleh pihak yang berwajib. Nah, dalam hal ini adalah kepolisian, baik itu lapornya ke Polsek atau langsung ke Polres atau ke Polda dan lain sebagainya yang berwenang untuk menerima laporan tersebut. Nah, ketika sudah ada nih bukti lapor kita, sudah banyak juga yang sudah menganggap bahwa hal tersebut yang kita laporkan ya, orang tersebut yang kita laporkan sudah jadi tersangka. Padahal tidak seperti itu karena memang kepolisian juga ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Makanya kita sekarang pahami dulu proses daripada penyelidikan, kemudian penyidikan, apa itu penyelidik dan penyidik atau penyidik pembantu. Nah, ini hal yang sederhana, mudah-mudahan video ini ya bisa memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat semuanya yang terutama yang belum memahami terkait dengan hal ini. Ya. Baik, sebelum melanjutkan kepada sahabat-sahabat yang belum melakukan subscribe, mangga terlebih dahulu subscribe channel ASP Law Firm Official ini ya, kemudian videonya share, like, kemudian berikan komen juga ya, baik itu komen yang positif atau ada saran-saran juga boleh tulis di kolom komentar demi membangun ya channel ASP Law Firm ini. Nah, dengan cara subscribe ya itu adalah bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat semuanya yang mendukung penuh untuk perkembangan channel ASP Law Firm Official ini. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang mana berkaitan dengan perbedaan ya, perbedaan penyelidikan, penyidikan, apa itu penyelidik, penyidik kemudian penyidik pembantu. Nah, ini adalah saya berbicara dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memiliki buku ini, terutama yang backgroundnya hukum nih atau mahasiswa hukum ya, pasti memiliki buku kitab undang-undang hukum acara pidana ini ya. Nonton video ini boleh sambil buka bukunya ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita, apa itu penyelidikan dan penyidik. Nah, penyelidikan kemudian penyidikan dan penyidik, penyelidik serta penyidik pembantu diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nah, pasal 1 ya, angka 1 mengatur tentang penyidik. Kemudian poin 2-nya terkait dengan penyidikan, kemudian ada poin 3 terkait dengan penyidik pembantu, kemudian poin 4 terkait dengan penyelidikan, dan poin 5 berkaitan dengan penyelidikan. Nah, kita sekarang bahas dari mulai poin 1 ya. Sekali lagi saya ulangi, ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, pasal 1 angka 1. Kita mulai dari poin 1. Penyidik ya. Apa yang dimaksud undang-undang ini dengan poin 1, penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan penyidik ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia ya, atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang ya oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang merenung ya, atau sahabat-sahabat sedang merenung, apa sih itu sebetulnya penyelidik itu? Penyidik itu siapa gitu. Nah, jawabannya dari ayat 1 angka 1 bahwa penyidik itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai ya, pejabat pegawai negeri sipil yang diberi undang-undang ya, wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Itu yang dimaksud dengan penyidik. Kemudian sekarang kita masuk kepada penyidikan. Nah, penyidikan ini apa? Kita lihat kepada pasal 1 angka 2 ya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, ini penyidikan. Kemudian sekarang kita masuk kepada penyidik. Penyidik ini adalah penyidik pembantu ya. Kita masuk pada poin 3, penyidik pembantu. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi selain daripada penyidik, ada juga nih penyidik pembantu. Ya, kalau dalam tahapan di Polres biasanya ada penyidik, nah kemudian ada lagi penyidik pembantu yang biasa melakukan pemeriksaan gitu kan, melakukan BAP terhadap orang yang dilaporkan atau terhadap pelapor dan saksi-saksi. Gitu. Penyidik pembantu. Kemudian masuk ke penyelidikan. Nah, penyelidikan ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sama saja ya, untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi perbedaan dalam konteks penyidikan dan penyelidikan itu adalah kalau penyelidikan ini adalah belum ditemukan tersangkanya ya, kalau penyelidikan ini. Jadi ketika kita mempunyai masalah peristiwa pidana pencurian gitu kan, kita kerampokan atau ada penggelapan terhadap harta benda kita melaporkan nih ke Polsek atau ke Polres agar diproses hukum orang yang kita laporkan tersebut. Nah, itu laporan kita diterima dan itu masuknya baru proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini adalah nanti yang kita laporkan saksi-saksi kemudian dipanggil nanti oleh pihak kepolisian tersebut, dilakukan pemeriksaan guna menemukan nih dapat atau tidaknya ya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, gitu. Jadi ketika semuanya sudah dipanggil ya, sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti tahapannya pihak kepolisian tersebut gelar perkara. Nah, gelar perkara tersebut menentukan nih sebetulnya perkara yang kita laporkan ini masuk ya, ada unsur pidananya atau tidak. Agar tahapannya ditingkatkan kepada penyidikan. Nah, di gelar perkara itu menentukan ya, jadi dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Ketika perkara tersebut gelar perkara toh memenuhi nih unsurnya, misalkan unsur penggelapan atau unsur pencuriannya memenuhi,
maka tingkatnya itu ditingkatkan kepada penyidikan. Itu prosesnya sudah berbeda. Kalau yang tadi yang kita laporkan tersebut masih dia posisinya sebagai saksi ya, sebagai saksi belum jadi tersangka karena memang masih dikumpulkan alat buktinya itu kan. Nah, kemudian setelah dilakukan gelar perkara dan tingkatnya yang ditingkatkan kepada proses penyidikan, itu artinya seseorang tersebut sudah dijadikan tersangka dan ada unsur pidananya. Maka prosesnya berubah menjadi ke tingkat penyidikan, gitu kan. Dilakukan pemeriksaan lagi dalam proses tingkat penyidikan itu, tersangkanya kemudian saksi-saksi juga dipanggil ulang ya oleh pihak kepolisian guna mengumpulkan berkas-berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan ya. Nah, itu yang berkaitan dengan perbedaan penyelidikan dan penyidikan, kemudian apa itu penyidik, kemudian penyidik pembantu itu siapa, dan penyelidik juga itu siapa. Nah, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya atau pencerahan buat sahabat-sahabat semuanya, terutama sahabat-sahabat yang belum memahami atau backgroundnya yang bukan hukum ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum